Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 11 IPS, bertemu lagi dengan saya, Aprilia, pada mata pelajaran Ekonomi Peminatan. Oh ya, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas pendapatan nasional. Kalau pada minggu lalu kita membahas pengertian dan manfaat pendapatan nasional, maka dalam minggu ini kita akan membahas komponen dan perhitungan pendapatan nasional. Pada minggu lalu, saya memberi penugasan kepada kalian semua untuk berfoto dengan latar belakang contoh sumber pendapatan nasional, seperti sawah, pom bensin, pasar, tempat budidaya tanaman, budidaya hewan atau peternakan, dan yang lainnya. Pada beberapa hari terakhir, saya menerima hasil penugasan yang saya berikan kepada kalian semua. Sudah bagus, hasil kalian sudah sangat bagus. Kalian memenuhi penugasan dengan sangat baik. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman kalian yang kurang betul dalam mengerjakan, tapi terima kasih ya, kalian sudah berusaha mengumpulkan tugas sesuai contoh yang saya berikan. Contohnya pada penugasan ini. Pada penugasan ini, teman kalian sudah mengirimkan format tugas dengan benar, yakni foto di sumber pendapatan nasional dan diberi keterangan di bawahnya. Mereka juga sangat sopan sekali, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan memberi keterangan bahwa dia sudah berada di sawah di dekat rumahnya di desa tersebut. Namun, alangkah baiknya jika ditambahi dengan keterangan, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional, suatu negara dapat diketahui apakah termasuk golongan negara agraris atau negara industri. Karena di Indonesia banyak pendapatan dari pertanian atau perkebunan, seperti contoh yang ada di belakang saya ini, yakni di sawah, maka negara Indonesia dapat disebut sebagai golongan negara agraris. Berikutnya, ada lagi nih teman kalian yang ngumpulin foto bersama ayam jago kesayangannya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya ini dengan nomor absen sekian dari kelas ini. Tadi saya berada di kandang ayam saya di desa tersebut. Sudah benar sekali formatnya. Foto, kemudian memberikan keterangan. Namun, alangkah baiknya jika ayamnya adalah ayam pedaging. Di Indonesia, ayam pedaging cukup menyumbang pendapatan nasional karena ayam diharapkan dapat meningkatkan perekonomian regional dan pendapatan nasional. Namun, saya sudah mengapresiasi teman kalian yang mengumpulkan tugas seperti ini. Mungkin ada miskomunikasi ya, karena dalam penugasan pembelajaran jarak jauh ini tidak sedikit yang mengalami miskomunikasi dalam penugasan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas. Yang belum mengumpulkan tugas masih saya tunggu loh untuk penilaian kalian. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi ya teman-teman. Tentunya masih dengan materi pendapatan nasional. Pada hari ini kita akan mempelajari komponen dan metode penghitungan pendapatan nasional. Sebelum melaju ke komponen dan metode penghitungan pendapatan nasional, kita pelajari dulu konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP, ada istilah GDP atau Gross Domestic Bruto, atau dapat disebut juga produk domestik. Produk domestik adalah nilai akhir barang yang dihitung dalam periode tertentu berdasarkan nilai pasar. Nah, yang kedua ada GNP
atau gross nasional bruto, atau juga dapat disebut produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun tenaga kerja dan properti yang disediakan warga negara. Yang ketiga, ada NNP, Net National Product, atau produk nasional neto, yang didapat dari produk nasional bruto dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Adapun rumus dari NNP, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Selanjutnya, kita mengenal istilah NNI. NNI atau Net National Income atau pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Adapun rumus NNI, yakni NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kemudian selanjutnya ada PI atau personal income atau juga disebut pendapatan perorangan, yakni jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Adapun rumus PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial dan ditambah pajak perseroan. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut ke konsep pendapatan nasional selanjutnya. Di sini ada disposable income. Disposable income atau pendapatan disposable setelah pajak adalah pendapatan perorangan setelah dikurang pajak pendapatan. Adapun rumusnya yakni disposable income atau DI sama dengan personal income dikurangi pajak penghasilan. Dan konsep pendapatan nasional yang terakhir ada PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan jumlah keseluruhan dan nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada suatu wilayah dan selama periode tertentu. Sudah paham ya teman-teman tentang konsep pendapatan nasional? Jika nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke saya secara pribadi atau kalian bisa membuka bukunya. Buku paket kalian yang didapatkan dari sekolah itu dibuka dan dipelajari. Nah, selanjutnya kita akan melaju ke komponen pendapatan nasional. Yang pertama, ada komponen pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Yang pertama, ada kompensasi untuk pekerja, dan yang kedua, ada keuntungan perusahaan. Komponen ketiga, ada pendapatan usaha perseorangan. Komponen keempat, ada pendapatan sewa. Dan komponen kelima ada bunga neto. Selanjutnya ada komponen pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Yang pertama ada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selanjutnya ada komponen pengeluaran investasi. Selanjutnya, ada komponen pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Dan yang terakhir, ada komponen ekspor neto. Oke, kita sekarang melaju ke metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, menggunakan pendekatan pendapatan, yakni suatu pendekatan
yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dengan berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang kedua, ada pendekatan produksi. Kita hitung dengan cara pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah pendekatan yang diperoleh secara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Yang ketiga, ada pendekatan pengeluaran. Kita hitung secara pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran yakni suatu pendekatan dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atau final demand atas output yang dihasilkan dalam perekonomian yang diukur pada harga pasar yang berlaku. Selanjutnya, ini dia rumus pendekatan pendapatan. Secara sistematis, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W tambah R ditambah I ditambah P, di mana dengan keterangan Y merupakan pendapatan nasional atau national income. Yang kedua ada W, huruf W kecil, ini melambangkan pendapatan dari gaji, upah, dan pendapatan lainnya sebelum dikenai pajak. Ada lagi rumus R ditambah R, itu pendapatan bersih dari sewa atau rental income. Kemudian kita tambah lagi dengan huruf I kecil. I merupakan lambang dari pendapatan bunga. Dan yang terakhir kita tambah P. P merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan langsung ke analisis soal. Diketahui data perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Ini dalam 6 miliar rupiah ya teman-teman. Yang pertama ada ekspor 6.000, sektor pertambangan 15.000, pendapatan sewa 300, investasi 2.700, impor 4.500, upah pekerja 10.200, bunga 600, belanja pemerintah 3.600, sektor pertanian 14.400, sektor jasa 1.500, laba atau usaha 9.300, sektor konsumsi, sektor industri maksud saya 9.000 dan konsumsi 6.000. Nah, dari data di atas, jumlah pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan adalah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi ya, Y sama dengan W tambah R ditambah I ditambah P. Kita cari Y sama dengan W. Kita cari W-nya dulu. W, tadi keterangannya adalah pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum dipajak. Nah, ini di sini tertera ya, upah pekerja sebesar 10.200. Kita masukkan ke sini. Kemudian R. Tadi R adalah pendapatan bersih dari sewa atau rental income. R kita ambilkan dari mana R? Pendapatan sewa. Nih, pendapatan sewa sebesar 300. Kita masukkan ke sini 300. Kemudian ada ditambah lagi I, yakni pendapatan dari bunga. Nah, mana bunganya? Nih, bunga 600 kita masukin lagi ke sini nih, 600. Terus ditambah lagi P. P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan
dan usaha perseorangan. Mana P? Nih, ada laba atau usaha ya, tadi keuntungan. Keuntungan itu bahasa lainnya laba. 9.300. Kita tambahkan semua nih. Kita tambahkan 10.200 ditambah 300 ditambah 600 ditambah 9.300. Maka hasilnya 20.400 miliar rupiah. Jadi, jumlah pendapatan nasional jika dihitung dengan metode pendekatan pengeluaran, mohon maaf ini salah ketik ya teman-teman. Maksud saya adalah pendekatan pendapatan adalah 20.400.